Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pemasaran merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk memaksimalkan strategi penjualan dan untuk memperoleh keuntungan demi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Di sini ada juga manajemen pemasaran, yaitu suatu proses penetapan, perencanaan, pelaksanaan, dan mengukur aktivitas perusahaan untuk mengarah pada pencapaian perusahaan. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk dimiliki, dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Adapun strategi dalam pemasaran, yang pertama, menerapkan strategi pemasaran, yaitu 1. Segmentasi pasar, 2. Penentuan target market, yang ketiga diferensiasi dan posisi pasar. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan dengan beberapa tujuan secara menyeluruh untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Rancangan usaha baru. Selain jeli dan cepat dalam memanfaatkan peluang, merencanakan usaha juga sangat penting dalam menyukseskan usaha yang dimulai dari modus usaha baru. Selanjutnya dibuat dengan model tertulis, yaitu business plan. Modus memulai usaha baru. A. Melalui pendirian usaha yang benar-benar baru. Bentuknya melalui 2 cara, yaitu idea generation, pencarian peluang usaha dengan dasar ide atau gagasan usaha melalui adanya kompetensi teknik, kompetensi pasar, kompetensi finansial, kompetensi hubungan. Opportunity recognition yang kedua, yaitu ide bisnis berasal dari adanya pengenalan akan adanya kesempatan berusaha dari seorang. Berikutnya kita bahas tentang franchising, yaitu merupakan kerjasama manajemen dalam bentuk waralaba yang biasanya berkembang dalam bisnis eceran yang merupakan persetujuan penggunaan. Franchisor dapat sewaktu-waktu membatalkan kontrak kerjasama, namun memiliki keuntungan, yaitu bantuan awal yang memberi kemudahan, mendapat pengakuan atau cepat dikenal oleh kalangan konsumen. Yang ketiga, daya beli yang otomatis akan menjadi bagian satu halaman. Yang kedua, kompetensi pengurus terdiri dari 1 halaman. Yang ketiga, singkatan eksekutif terdiri dari 2 halaman. Yang keempat, daftar isi terdiri dari 1 sampai 2 halaman. Yang kelima, aspek pemasaran terdiri dari 4 sampai 5 halaman. Yang keenam, aspek hukum dan legalitas usaha terdiri dari 2 halaman. Yang ketujuh, aspek manajemen dan organisasi usaha terdiri dari 2 halaman. Yang kedelapan, aspek produksi dan operasional terdiri dari 3 sampai 4 halaman. Yang kesembilan, aspek sumber daya manusia terdiri dari 2 halaman. Dan yang terakhir, aspek ke-10, yaitu aspek keuangan, dibuat atau terdiri dari 4 halaman. Yang membuat tentang 1 asensi keuangan, 2 proyeksi laporan keuangan. Yang pertama, untuk 1 tahun, 12 kali proyeksi per 1 bulan. Yang kedua, untuk 3 tahun, 3 kali proyeksi per 1 tahun. Yang ketiga, untuk 5 tahun, yaitu 5 kali proyeksi per 1 tahun. Dalam bentuk proyeksi laporan laba rugi, proyeksi laporan neraca, dan proyeksi laporan arus kas. Aspek hukum legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan unsur yang sangat penting. Manfaatnya adalah sebagai jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Adapun usaha yang harus memiliki legalitas usaha, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Surat izin usaha perdagangan adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota sesuai domisili perusahaan. Jenis siup ada siup besar, siup menengah, siup kecil. Dan membuat siup harus melakukan prosedur yang benar, dimulai dari perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan siup, beserta persyaratannya melalui kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota wilayah. Tanda daftar perusahaan merupakan hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap badan usaha dan disahkan oleh pejabat berwenang di daerah tempat usaha tersebut didaftarkan. Jenis usaha yang wajib memiliki TDP sesuai Pemendang Nomor 37 Mdak per 9/2007 adalah PT, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perorangan, dan bentuk usaha lain.
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu Berne Convention. Indonesia harus melindungi dari seluruh negara atau anggota Berne Convention. Sifat-sifat hak cipta adalah yang diatur pada pasal 3 ayat 1 dan nomor 2 tahun 2002. Hak cipta dianggap sebagai benda penggerak. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan bagi seluruhnya maupun sebagian, karena beberapa hal seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lain. Paten artinya bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka dan untuk diketahui umum. Sehingga paten adalah hak yang diberikan pemerintah dan bersifat eksklusif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.